Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hubungan filsafat Yunani dengan filsafat Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Vicky Prayoga, yang kedua ada Devi Novita Pratiwi, dan yang ketiga ada saya, Nurta Fitri Susanti. Filsafat itu apa sih? Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti pecinta kebijaksanaan. Jadi, filsafat merupakan pemikiran kritis dan teoritis yang dijelaskan secara mendasar dan umum mengenai persoalan eksistensi, pengetahuan, akal, pikiran, dan juga bahasa. Pelaku filsafat itu merupakan akal, dan musuhnya itu hati. Jadi, perdebatan di antara akal dan hati itulah yang disebut filsafat. Dalam sejarah filsafat, akal pernah menang, hati juga pernah menang. Akal pernah kalah, hati juga pernah kalah. Mereka juga pernah sama-sama seri, gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Yang dimaksud akal di sini adalah akal logis yang berpikir bertempat pada pikiran kita. Sedangkan hati itu bertempat di dalam dada. Nah, akal itu menghasilkan pengetahuan logis dan disebut filsafat. Nah, sedangkan hati pada dasarnya menghasilkan pengetahuan suprologis yang disebut pengetahuan mistik. Nah, di dalam hati ini juga terdapat keimanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang filsafat Yunani. Ada 3 hal yang mempengaruhi lahirnya filsafat Yunani. Yang pertama, bangsa Yunani kaya akan mitos dan dongeng, di mana dongeng tersebut dianggap sebagai awal mula upaya untuk mengetahui sesuatu, di mana mitos dan dongeng tersebut dikemas secara sistematis agar terlihat rasional, sehingga ada yang namanya mitos selektif dan rasional, seperti karya Homerus, Arpeus, dan lainnya. Yang kedua, karya sastra Yunani dianggap sebagai pendorong lahirnya filsafat Yunani. Karya sastra Homerus memiliki kedudukan yang penting untuk pedoman hidup orang-orang Yunani yang mengandung nilai edukatif. Yang ketiga, pengaruh ilmu pengetahuan yang berasal dari Mesir. Ilmu tersebut dikembangkan menjadi aspek teoritis kreatif. Kemudian, filsafat Yunani sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu filsafat Yunani kuno dan juga filsafat Yunani klasik. Yang pertama, filsafat Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno. Periode filsafat Yunani kuno ini biasa disebut periode filsafat alam karena ditandai oleh munculnya beberapa pemikir alam, di mana arah dan perhatiannya lebih diarahkan kepada apa yang diamati di sekitar. Mereka mengkaji alam berdasarkan akal dan tidak berdasarkan mitos. Ada beberapa tokoh besar filsafat pada masa Yunani kuno ini. Ada 10 tokoh besar pada masa filsafat Yunani kuno ini. Yang pertama ada Thales yang memiliki julukan The Father of Philosophy. Yang kedua ada Anaximandros yang merupakan orang pertama yang menggambar peta bumi. Yang ketiga ada Pythagoras yang memiliki anggapan bahwa jiwa manusia itu terkurung pada badan. Yang keempat ada Xenophanes yang merupakan seorang filosofi sekaligus penyair. Yang kelima ada Heraklitos yang memiliki julukan si gelap karena pemikirannya yang susah untuk ditelusuri. Yang keenam ada Parmenides yang merupakan tokoh filsafat modern. Yang ketujuh ada Zeno yang menemukan dialektika yang bertitik pada hipotesa. Kedelapan ada Empedokles yang pandai dalam bidang kedokteran, penyair, retorika, politik, dan juga pemikir. Yang kesembilan ada Anaxagoras yang merupakan ahli pikir pertama dari Athena. Terakhir ada Demokritos yang memiliki julukan sebagai sarjana yang menguasai banyak bidang. Kemudian masuk kepada filsafat Yunani klasik. Pada masa periode klasik ini, manusia dijadikan objek pemikiran filsafat dalam mencari jawaban tentang masalah etika dan hakikat manusia. Filsafat mengalami kejayaan pada masa ini karena orang-orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide dan pendapatnya. Hal ini dibuktikan dengan peminat filsafat yang semakin naik pada masa ini. Periode ini diawali oleh aliran sofisme. Sofisme ini merupakan orang-orang yang sangat cerdik dan juga pandai.
Ada 3 hal yang mendorong munculnya kaum sofis. Yang pertama adalah politik dan ekonomi. Pada saat itu, politik dan ekonomi di Athena sangat berkembang pesat. Hal itu menyebabkan kota Athena menjadi ramai dikunjungi oleh banyak ahli pikir, sehingga membuat kota Athena berkembang pesat dalam bidang intelektual dan juga kebudayaannya. Yang kedua, bidang pendidikan. Nah, karena pada saat itu Athena menjadi pusat politik, maka Athena didesak oleh kaum intelektual untuk memajukan pendidikannya dan mendidik generasi mudanya. Yang ketiga adalah karena letaknya strategis. Karena berdekatan oleh pantai, jadi Athena ini banyak ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Sehingga terjadinya akulturasi budaya yang menyebabkan orang-orang Athena ini menjadi dinamis dan juga berkembang. Ada 3 tokoh besar pada masa filsafat Yunani klasik. Yang pertama ada Socrates yang merupakan prajurit Athena yang gagah dan berani. Ia merupakan seorang yang sederhana. Kedua ada Plato yang menemukan metode pemikiran antara manusia, Tuhan, dan juga alam. Ketiga ada Aristoteles yang berkontribusi dalam bidang fisika, astronomi, biologi, psikologi, sosiologis, metafisika, logika, etika, politik, dan juga penyair. Cukup sekian pembahasan tentang filsafat Yunani yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Devi Novita Pratiwi. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Devi Novita Pratiwi dengan NIM 9336038919. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan gabungan dari filsafat dan Islam. Secara harfiah, pengertian filsafat Islam adalah cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Sidi Al-Ghazali mengartikan filsafat sebagai berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran inti atau hakikat mengenai segala yang ada. Menurut Mustafa Abdul Razik, pemilihan kata filsafat di kalangan umat Islam adalah kata hikmah. Sehingga kata hikmah ditempatkan pada kata filosof atau hukum al-Islam. Ibnu Sina mengatakan hikmah adalah mencari kesempurnaan diri manusia dengan dapat menggambarkan segala urusan dan membenarkan segala hakikat baik yang teori maupun praktek menurut kadar kemampuan manusia. Sedangkan pengertian filsafat Islam adalah suatu ilmu yang dicelup ajaran Islam dalam membahas hakikat kebenaran segala sesuatu. Di kalangan para ahli mempunyai pendapat yang berbeda dalam menamakan filsafat Islam. Ada yang menyebut filsafat Islam sebagai filsafat Arab, ada yang menyebut filsafat Islam. Ada alasan kenapa mereka menyebut filsafat Islam sebagai filsafat Arab. Karena filsafat itu ditulis dalam bahasa Arab atau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan menambahkan unsur-unsur baru dalam bahasa Arab juga. Ada yang menyangkal jika filsafat Islam dinamai dengan filsafat Arab, yaitu Profesor Mu'in, yang menyatakan apabila filsafat itu disebut dengan filsafat Arab, berarti mereka mengeluarkan orang Iran, Afghanistan, Pakistan, dan orang India. Oleh karena itu, beliau memilih menyebut dengan filsafat Islam. Ya, mungkin karena orang Islam gak selalu di Arab ya. Namun, pemikiran-pemikiran filsafat pada kaum muslim lebih tepat disebut filsafat Islam, mengingat bahwa Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi juga peradaban. Pemikiran filsafat ini tentu berpengaruh pada peradaban Islam, meskipun sumbernya beda-beda.
terus jenis orangnya juga beda, cara pemikirannya juga beda, tapi mereka tetap Islam. Filsafat Islam sendiri telah menimbulkan pro dan kontra. Sebagian dari mereka yang berpikiran maju, liberal, dan mereka cenderung mau menerima pemikiran filsafat Islam. Sedangkan bagi mereka yang bersifat tradisional, yakni berpegang teguh kepada doktrin ajaran Al-Quran dan Al-Hadis secara tekstual, cenderung kurang mau menerima filsafat, bahkan menolaknya. Dari kedua kelompok tersebut, kelompok tradisional masih cukup kuat pengaruhnya di masyarakat dibandingkan dengan kelompok yang pertama. Kajian filsafat Islam baru dilakukan sebagian mahasiswa di jurusan tertentu pada akhir abad ke-20 ini. Sedangkan masyarakat secara umum seperti yang terjadi di kalangan pesantren, pemikiran filsafat masih dianggap terlarang karena dapat melemahkan iman. Kalaupun di pesantren diajarkan logika yang pada hakikatnya merupakan ilmu yang mengajarkan cara berpikir filosofis, namun hal ini tidak diterapkan melainkan hanya semata-mata sebagai hafalan. Berikut ini adalah ciri-ciri dari filsafat Islam. 1. Berlandaskan pada prinsip agama. Seperti yang kita ketahui, pengertian dan sejarah filsafat Islam, kita dapat menarik kesimpulan bahwa filsafat Islam berdasarkan pada ajaran dan prinsip agama Islam. Juga yang dibahas sama permasalahan dan yang ada di dalamnya ada juga di dalam agama Islam, seperti surga, neraka, hari kiamat, tentang dosa besar, dan tentang eskatologi. Yang kedua adalah tidak hanya mendalami aspek rasional, tetapi juga mendalami aspek spiritual. Seperti konsep rasional dan spiritual dapat kita lihat dalam berbagai masalah yang dicoba untuk dipecahkan oleh filsuf muslim seperti Al-Farabi dengan teori emanasinya. Secara kita sadari bahwa konsep ini adalah bentuk perpaduan antara rasional dan spiritual. Yang ketiga adalah orang yang mengkajinya adalah muslim, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pengertian bahwa filsafat Islam hanya dikaji oleh orang Islam saja. Adapun ketika ada orang barat yang mempelajari Islam atau mencetuskan teori tentang Islam, itu tidak bisa dikatakan filsafat Islam. Yang keempat, mengkaji hal-hal yang sifatnya metafisik. Objek kajiannya dari filsafat Islam. Hal-hal yang metafisik dan sulit untuk dipecahkan dengan panca indera seperti hari kiamat, kematian, dan yang lainnya. Nah, berikut ini adalah tokoh-tokoh filsafat Islam. Pertama, Al-Kindi. Kedua, Ar-Razi. Ketiga, Al-Farabi. Keempat, Ikhwan As-Safa. Kelima, Ibnu Miskawayh. Keenam, Ibnu Sina. Ketujuh, Al-Ghazali. Berikut ini adalah buku-buku peninggalan beberapa filsuf Islam. Silahkan dibaca. Terima kasih. Selesai dari saya, sekian. Selanjutnya akan diteruskan oleh partner saya. Bye. Hubungan filsafat Yunani dan Islam.
ketika ditanya apa sih hubungan filsafat Yunani dan Islam, menurut saya hubungan mereka teman tapi rasa saudara, dan alhamdulillah hubungan mereka itu baik-baik aja gitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya filsafat berasal dari bahasa Yunani yang artinya mencintai dengan bijak. Dan hakikat dari filsafat sendiri adalah berpikir dengan benar. Agama Islam juga serupa. Agama Islam mendorong penuh umatnya untuk berpikir. Dan semasa Tuhan mengutus malaikat Jibril untuk mengirimkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW, contoh wahyu pertama yang diturunkan adalah Iqra, yang artinya bacalah. Menurut saya di situ bukan hanya bacalah, karena menurut saya hakikat pembaca juga berpikir. Ketika kita membaca, kita juga harus berpikir. Apabila kita hanya membaca aja, ya mana bisa. Dan apakah Tuhan menyuruh kita untuk sia-sia? Jadi menurut saya hubungan mereka itu baik-baik aja. Dan mereka itu sama-sama, hakikatnya itu sama-sama menuntut untuk berpikir dengan benar. Jadi seperti itu. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan. Saya Nursa Fitri Susanti, Devina Fitra Pratiwi, dan juga Vicky Prayoga mohon pamit undur diri. Atas segala kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.